warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kajian malam Ahad. Alhamdulillah malam ini lebih ramai ya, udah pada insaf. Siapa yang baru sini, baru pertama hadir siapa? Masya Allah, banyak sekali yang baru insaf ini. Iya. Oh iya, mudah-mudahan istiqomah ya. Setiap malam Ahad kita di sini, ibu nggak usah makan, kita siapin makan. Tapi ibu bawa makan dari rumah juga boleh, sama-sama kita makan nanti ya. Insya Allah. Hari Kamis juga ada kajian di sini. Setiap Kamis jam 9 sampai tengah 11, kajian ibu-ibu umahat. Lebih seru lagi makanannya karena ibu-ibu semua bawa makanan. Hari Kamis, setiap Kamis saya ngisi kajian juga di sini ya. Temanya beda supaya menarik. Kalau malam hari Kamis tidak ada bapak-bapak. Kalau malam Ahad, insya Allah suami istri bawa anak silakan, bawa istri kedua juga boleh. Kalau punya. Kita bersyukur kepada Allah atas 3 hal yang paling penting. Apa itu? Yang pertama, nikmat iman Islam. Karena 7 miliar sekarang yang hidup, yang Islam cuma 1,3 miliar. Selebihnya neraka jahanam kalau mereka nggak masuk Islam, betul? Yang kedua, nikmat apa? Sehat. Betul, sehat bukan segala-galanya, tapi dengan sakit terganggu segala-galanya. Yang ketiga, masih panas ya, ada AC 3 padahal. Yang ketiga, diberikan sempat. Orang di luar sana sempit. Orang malam Ahad ke mall kita ngaji. Besok jadi saksi padang mahsyar ini. Ditonton oleh anak cucu kita. Nenekku, kakekku, mbahku, eyangku malam Ahad nggak ke mall tapi ngaji. Besok ditonton besok kita ini di padang mahsyar, Bu. Mulai kita balik sampai meninggal, semua kegiatan kita ditonton sekian miliar manusia. Auzubillah, memalukan. Berapa persen kita berbuat maksiat, berapa persen berbuat manfaat. Ditonton sekian miliar manusia di padang mahsyar nanti. Kondisi yang nonton itu semua telanjang bulat, Pak. Karena dibangkitkan kata Rasulullah, telanjang bulat tidak berterompah. Ya? Oh ya, lampu supaya bisa nulis ibu-ibu. Iya, kan lebih kelihatan wajah ibu-ibu ini. Tadi gelap semua. Faktor kurang iman mungkin ya. Sekarang tema kita hidup sesudah mati, episode 2. Bulan lalu hidup sudah mati episode pertama. Catat ya. Mau catat boleh, mau rekam boleh, mau pulang juga boleh. Hidup sesudah mati episode kedua. Kalau ibu malas nyatet, direkam aja. 1. Hisab dan hari pembalasan. Semua kita dihisab, Bu, di padang mahsyar ini. Malam Ahad kemana ibu? Ke mall atau ngaji? Ibu berkerudung sejak umur berapa? Saya yakin ibu-ibu tidak dari kecil ini berkerudung. Ada yang 2 tahun ini sabar ini. Ada yang 6 bulan yang lalu. Ada yang 3 bulan yang lalu. Siapa yang 6 bulan terakhir baru berkerudung? Siapa yang berkerudung baru 2 tahun terakhir? Saya yakin ibu-ibu tidak dari kecil berkerudung ini. Karena waktu saya zaman SD SMP, yang berhijab itu cuma guru agama. Kalau ada guru matematika, fisika berhijab, kita anggap aneh itu. Kenapa ya ibu itu berhijab gitu? Ibu saya nggak berhijab, berkerudung yang ditempel di atas, turun naik kayak dolar begitu. Hijab ini kan tahun 90-an baru dikenal, Bu. Sebelumnya namanya kerudung. Ditempel ke atas, rambut kelihatan segala macam. Sambil yang ceramah jatuh dia naikkan, jatuh naikkan, jatuh naikkan. Kayak dolar turun naik. Sekarang alhamdulillah, puji Tuhan. Orang sudah berkerudung. Haleluya, ya. Haleluya bahasa Ibrani artinya alhamdulillah. Ya. Karena orang Kristen itu sebenarnya dari bahasa Ibrani berubah menjadi bahasa Ibrani disebut haleluya. Bahasa Arabnya alhamdulillah. Haleluya katanya.
Ini alhamdulillah itu artinya. Pertama, hisab dan hari pembalasan. Catat, Bu. Satu, kehebatan hisab tidak ada dikurangi, tidak ditambah. Apa yang kita lakukan persis itu besok dipamerkan di padang mahsyar. Kelihatan semua kita sama orang. Ibu nyolong cabai di kampung dulu, kelihatan. Nyolong daun pisang. Pulang sekolah, hujan mendadak, ibu ambil daun pisang orang. Sudah ngomong nggak sama yang punya? Untuk tuduh, bawa. Sekarang baru ngah. Oh iya ya. Waktu saya dulu di Brebes, Tegal, Pekalongan, Medan, hujan di tengah jalan, spontan ngambil daun pisang orang, bikin ini. Tanpa kita sadari itu. Kapan kita izin sama pemilik daun pisang itu? Ada izin sudah, Ibu. Sudah meninggal dia. Cari anaknya nggak di situ lagi. Cari cucunya nggak ada lagi. Gimana dong? Di padang mahsyar lah kita cari. Ngeri loh, Bu. Makanya jangan ambil hak yang bukan kita punya. Hujan ya hujan. Jangan merampas daun pisang orang. Memakai payung orang tanpa izin. Kan biasa kan di masjid. Ada payung terletak, kita berwudu. Enak aja kita pakai payung orang. Kapan kita izin sama pemilik payung? Sederhana kok. Ya kan? Tanpa kita sadari dosa-dosa itu. Baru kita istighfar, astagfirullah. Berapa kali aku ya Allah ngambil daun pisang untuk sekolah dulu. Berapa kali aku memakai payung orang di masjid yang tidak izin dari pemilik. Berapa kali aku memakai sendal orang berwudu, tidak pernah izin dari pemilik sendal. Kita merasa enteng aja kan ngambil sendal jepit orang. Karena kita pakai sepatu ke masjid. Akhirnya kita pakai sendal orang tanpa izin berwudu. Sekarang baru sadar kita, itu kan dosa semua ya Allah. Sekarang baru terkoreksi. Ibu-ibu makan bawa plastik, tuan rumah nggak ada, masukin ke plastik 3 potong. Sering saya lihat ibu-ibu nasinya tinggi banget, rupanya di bawah nasi sepotong rendang, yang transparan 1 rendang, di bawah gumpalan nasi 1. Nggak disadari itu, Bu, dosa kan? Ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak jarang, sekali-sekali lah beliau. Nah, sekarang lihat dalilnya. Hisab dan hari pembalasan, kehebatan hisab, surat 21 ayat 47. Langsung baca. Surah 21 ayat 47. Udah? Ya, pakai mic. Baca. Siapapun terserah, ayo. Yang anak muda juga. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Coba lihat, meskipun sebesar biji sawi, kecil, Bu. Apalagi begini ngaji, pahalanya luar biasa. 2147. Surah 21 ayat 47. Ibu tahu nggak ini? Lebih besar pahalanya ibu ngaji sini setengah jam daripada baca Quran 2 juz loh. Karena kita mengkaji, di sana ibu mengaji. Kita mengkaji Quran setengah jam, pahalanya jauh lebih besar daripada ibu baca Quran di rumah 2 juz. Kok bengong ibu saya lihat? Kok kenapa bu bengong? Bukan dengar, bengong saya lihat gini, kayak bebek lagi sakit gitu. Iya, makanya kalau ada ibu, ada dengar kajian ustadz, tinggalkan baca Quran itu. Jangan ada alasan, Pak Munjir, saya mau menghantamkan Quran dulu, tinggal 3 lembar lagi nggak bisa ngaji, rugi. Kalau diajak orang ikut kajian Quran, tinggalkan baca Quran itu. Gak usah baca Quran malam ini, ikut pengajian. Ini orang-orang kadang, Pak saya nggak bisa ya ikut pengajian Bapak, saya baca Quran dulu 1 juz. Astagfirullah.
ruginya ya. Ramadan kan gitu kan, ada pengajian di masjid, dia keluar di teras dibaca Quran. Sering saya tegur itu, baca apa Pak? Quran. Bapak nggak lihat di sana itu ada pengkaji Quran, ceramah Ustadz mengkaji Quran dengan hadis. Itulah kalau orang goblok. Baca Quran dia di tembok masjid itu, di dinding keluar masjid dia. Padahal di dalam ada ceramah Ustadz. Di masjid ini sering kejadian. Keluar masjid dia ngaji, nyender di tembok itu. Saya datangi, saya kan orangnya kan judes. Ngapain Mas? Saya bilang, baca Quran Pak. Nggak lihat itu Ustadz membahas Quran. Pahanya lebih besar. Ibu juga begitu. Bu, ayah Bu ngisi kajian ke rumah Pak Muncir. Maaf ya Bu, saya sedang menghantam Quran setengah juz lagi. Goblok. Ibu tahu arti goblok? Blow on. Iya, hadiri pengajian. Udah, ayatnya udah. Yang kedua, poin kedua. Kaidah dasar seorang hamba dihisab. Catat. Kaidah-kaidah dasar seorang hamba dihisab. Sudah? Kaidah dasar seorang hamba yang dihisab. Kenapa kita dihisab? Untuk membedakan kita siapa yang zolim, siapa yang adil, siapa yang jujur, siapa yang curang, siapa yang benar, siapa yang salah. Kapan itu dilakukan? Di padang mahsyar setelah dibangkitkan di kubur, kondisi kita telanjang bulat tidak berterompah, kata Rasulullah. Satu-satu Bu ditanya berapa miliar manusia, ibu urutan ke berapa miliar? Satu, surat 2 ayat 281. Jadi bagaimana agar kita berbuat adil, tidak bercampur dengan kezuliman? Surat 2 ayat 281. Masya Allah, saya karena AC-nya di sana, saya panas di sini. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Coba lihat, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Pertanyaan saya, siapa yang mau jawab? Apakah semua laporan kebaikan yang dilaporkan oleh malaikat dilakukan manusia, semuanya terima Allah? Tidak. Yang diterima apa? Yang ikhlas. Enggak semua. Kalau ikhlasnya 37%, berarti 63% dibuang semua ibadah itu. Tapi karena tidak ikhlas, cari muka. Nggak enak sama tetangga, butek sama suami. Kenapa ibu ngaji? Butek lihat suami di rumah, udah jelek belagu. Ibu ngajilah, karena apa? Butek lihat suami ternyata, bukan karena Allah. Ibu-ibu di sini, siapa yang berangkat kemari tanpa suami? Suami nggak ikut. Siapa ibu punya suami di rumah santai tapi tidak ikut ngaji di sini? Siapa? Tapi tidak santai, ada kerjaan lain. Iya berarti nggak santai. Yang di rumah santai, nonton TV, merokok, ngobrol, tapi nggak mau ngaji kemari. Siapa? Karena saya yakin yang hadir ini bukan suami ibu. Laki-laki itu susah sekali untuk ngaji memang. Senangnya ngobrol, ngopi. Ini kan yang ngaji ini kan remaja ini. Kalau orang tua cuma 3 orang yang insaf. Pengajian Kamis sih nggak begitu di sini kan. Kamis kan kita jam 9. Yang ramai ibu-ibu. Ya. Poin kedua. Seseorang tidak dibebani hisab orang lain, Bu. Ibu jangan, aduh capek saya ngaji, suami saya nggak ngaji, biar aja. Saya malas sholat Pak, karena suami saya nggak sholat, biar aja. Jangan karena suami nggak sholat, ibu pengaruh nggak sholat.
Suami nggak mau baca Quran, ibu pengaruh. Besok di padang mahsyar, nafsi sendiri-sendiri ibadah kita diterima, apa diperiksa. Mau suami ibu setan, gondoruo, segala macam. Kalau ibu orang taat, ibu surga. Ya bun, jangan terpengaruh dengan suami yang tidak taat. Jangan terpengaruh dengan suami yang tidak sholat. Jangan terpengaruh dengan suami yang tidak mau beribadah. Ibu jalan terus. Kesalahan ibu dulu, kenapa cari suami di halte? Ibu kan dapat suami halte Berlan dulu, bukan di masjid. Ya kan? Antum dulu kenal sama istri mana? Halo? Ini benar mana? Ini dapat istri mana? Di halte atau di mana? Di sekolah. Bukan di pasar rumput. Cari suami di masjid atau jangan di halte Berlan. Matraman. Di Matraman. Seperti Pak Nopi, di mana dulu? Pak Nopi? Di rumah. Iya, cari istri, masya Allah, ketemu di masjid. Bapak aktivis masjid, istri juga rajin ke masjid. Syukur-syukur ketua pengajian, ketemu masjid. Saya ketemu beliau di masjid. Saya ketua majelis taklim dulu. Dari jauh saya dilirik-lirik sama beliau. Iya kan gitu dulu kan. Itu siapa yang ceramah kan gitu kan? Ditanya dari mana? Ceramahnya bagus ya gitu. Udah dibaca surat 281? Belum. Kedua, seorang tidak dibebani hisab orang lain 6164 udah. 6164. Surat 6 ayat 164. Mas. Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Bu, ibu jangan pengaruh suami ibu pemabuk. Ibu jangan pengaruh suami ibu nggak mau ibadah. Ibu jangan pengaruh suami ibu tidak mau sholat. Ibu jalan terus. Setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Buruk ya buruk, baik ya baik. Jangan terpengaruh dengan kondisi suami yang tidak taat. Hari ini misalnya nggak mau ngaji, ya sudah, ibu jalan terus. Jujur, suami ibu kalau habis maghrib mau nggak baca Quran? Halo, suami ibu habis maghrib mau baca Quran nggak? Nonton TV itu depan Quran. Yang kedua, buka tak sudah tadi? Yang ketiga, seorang hamba akan melihat sendiri ibadahnya. Bukan lagi melihat sendiri, semua ibadah kita dipertontonkan besok di padang mahsyar. Ditonton oleh semua orang, berapa miliar? 100 miliar, 100 miliar nonton. Buka Al-Quran surat 3 ayat 30. 3 ayat 30. 3 ayat 30. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan dengan di hari itu, dan Allah memperingatkanmu
akan diri siksa. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Bu, apa bedanya kebaikan dengan keburukan di padang mahsyar? Kalau kebaikan belum tentu semua diterima, yang diterima cuma yang ikhlas. Kalau keburukan semua diterima, artinya semua dibalas keburukan. Kalau keburukan semua dibalas dengan keburukan. Tapi kalau kebaikan yang diterima Allah hanya yang ikhlas. Itu bedanya. Kalau keburukan laporkan malaikat, semua kena sanksi. Tapi kalau kebaikan enggak, tunggu dulu. Kalau enggak ikhlas enggak terima Allah. Udah dibaca 330. Keempat, melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan keburukan. Kebaikan itu, Bu, bisa dibalas 70 kali, 700 kali, atau dikurangi karena tidak ikhlas. Tapi kalau keburukan berapa laporkan, begitu aja diterima kita. Saya ulangi ya, kalau kebaikan kita lakukan bisa ditingkatkan kebaikan menjadi 70, 700, 7000, atau dikurangi Allah karena tidak ikhlas. Misalnya ibu sedekah 10.000, yang ikhlasnya cuma 3.000, ya 3.000 dapat pahala, 7.000 cuma nama. Anak 4:17. Nggak dapat apa-apa jadinya. Udah, anak 4:17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. Lihat, Bu, melipat gandakan. Syaratnya apa, Bu? Ikhlas. Tidak menceritakan kepada orang, tidak mengumbar kebaikan. Tahu nggak Ibu itu? Itu saya yang nyumbang mukenanya. Oh, saya mau kasih jilbabnya, mengumbar pemberian, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti penerima. Nol. Belagu banget ibu itu, Pak. Kenapa? Hijabnya itu saya ngasih tuh. Mana ada punya jilbab dia dulu. Si sisa saya kasih, gitu ceritanya. Udah 20 tahun si sisanya. Mengumbar kebaikan, menceritakan kebaikan, menjelek-jelekkan orang. Kerjaan wanita cenderung itu. Makanya dosa wanita terbesar mulut, cangkem. Kalau laki-laki jarang itu. Ya Bun, cenderung, tidak semua. Kalau orang pengajian insya Allah enggak lah. Udah menjaga diri dia. Udah dibaca nama 417. Kelima, menutupi kejelekan dengan kebaikan. Artinya apa? Dulu waktu muda ibu belum tentu baca Quran. Waktu muda belum tentu salat tepat waktu. Waktu muda dulu maaf, belum tentu berkerudung. Waktu muda dulu sering melawan suami, baru awal nikah. Bisa terjadi sama ibu itu, melawan suami. Dapat uang belanja, ngomel. Mana cukup 100.000. Suaminya tukang ojek, berangkat subuh pulang malam. Ini mas 100, mana cukup 100.000. Orang sudah segitu rezeki dari Allah kok. Syukuri aja, Masya Allah. Syukuran ya Pak, barakallahu fiik. Mudah-mudahan berkat ya Pak. Kan ada kayak gitu kan Bu, nggak cukup ini Pak, makan apa kita? Iya katanya, nikah aja belum. Syukuri, walaupun gaji suami cuma 30 juta, syukuri. Ya, baca 25 70 71. 25 70 71. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman. Mundur ke 24, ke 69. Yakni akan dilipat gandakan azab. Mundur ke 68.
dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharapkan. Satu, tidak bersekutukan Allah. Kedua, tidak membunuh tanpa alasan syariah. Boleh membunuh orang, boleh. Satu, kalau dia membunuh. Kedua, ketika perang itu membunuh atau terbunuh, Bu. Nggak mungkin kita perang ngopi. Ya, terus Dan tidak berzina. tidak berzina. Sekarang zina biasa. Udah biasa, bro. Saya kan sering wawancara anak muda sekarang. Udah punya pacar deh. Udah, Pak, pernah hubungan seks. Oh, mana ada sekarang pacaran gak hubungan seks? SMP itu. Omong kosong. Saya sering survei, Bu, anak SMP itu. Dia nggak tahu saya kan. Sekolahnya SMP. Iya, Pak. Punya pacar, iya. Udah pernah hubungan seks. Mana ada sekarang, Pak, pacaran gak hubungan seks? Dan lebih parahnya, Bapak Ibu jangan tersinggung. 90% minta hubungan seks itu wanita. Wawancara saya itu. Siapa duluan meminta? Pacar saya, Ustaz. Pak, dia nggak tahu saya Ustaz kan. Pacar saya, Pak. Saya suruh buka celana. Mau bilang apa? Di mana biasanya? Kalau lagi ada uang kami ke hotel, kalau nggak ada cari rumah kosong. Itu aja jawaban saya dapatkan. Udah pernah hubungan seks? Udah. Ngeri, Bu, ngeri zaman sekarang ini. Karena saya beda dengan ustaz lain. Kalau saya survei diam-diam itu anak-anak SMP itu. SMP, Bu, bukan SMA, SMP. Ngeri, ngeri kali kata orang Medan. Mudah-mudahan jangan ya, Nak ya. Nauzubillah, dosa besar ya. Itu sebelahnya bapak itu ya? Enggak. Oh, bukan. Bapak orang lain gitu. Sekira bapaknya. Dengan siapa kemari? Ibu. Mana orang tua? Oh, itu. Kok beda kulitnya? Mama ikut. Oh, ya udah. Iya, Bu, hati-hati, Bu, sekarang. Anak laki-laki parah, perempuan lebih parah lagi apa? Hamil luar nikah. Sama parahnya. Perempuan laki-laki apa yang kita lakukan? Gay, homoseks. Perempuan apa? Hamil luar nikah. Nggak ada lagi ya bedakannya, Bu. Sama-sama mengerikan sekarang. Makanya mohon maaf ya, Bu, kalau bisa anak ibu semua di pesantren lah. Anak saya pesantren. Karena 24 jam di pesantren, nggak pernah keluar. Sudah ada pesantren baru kita kirim ke luar negeri. Udah 25 70 71 baca. Iya, ulangi. 25 70 71. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Terus Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. satu, azab dilipat gandakan hari kiamat. Terus Dan dia akan kekal dalam azab itu dan dalam keadaan terhina. kenapa nggak terhina? Karena di neraka. Bagi kita insya Allah yang masuk surga, bebas mengintip penghuni neraka loh. Allahu Akbar. Bukan lagi bebas, diperintahkan Allah. Silakan intip penghuni neraka itu, lihat. Silakan perolok-olok kata Allah. Karena dulu kamu tadi perolok, ngaji di perolok, berguru di perolok. Sekarang gantian. Disuruh Allah itu. Sekarang perolok penghuni neraka. Kusiapkan satu jendela di surga supaya kamu bisa memperolok mereka yang neraka. Ternyata yang neraka itu suami ibu diantaranya. Kok nggak beriman? Ngaji nggak mau? Begitu ibu lihat ternyata suami di sana, apa nggak sakit itu? Ternyata saudara di sana. Ternyata teman kuliah di sana. Begitu kita buka jendela di sorga, astagfirullah. Teman kuliah dulu, astagfirullah. Teman akrab dulu. Udah bergumul dengan apa itu malaikat apa penjaga neraka siapa? Malik. Bunuh diri, melompat dari gedung. Di sana disiapkan Allah gedung di neraka itu. Melompat, jatuh, pingsan, mati, dihidupkan kembali. Melompat, jatuh, pingsan, mati, dihidupkan kembali. Kalau meninggal nyayat nadi, udah dipotong nadi, menggelepar-gelepar mati, dihidupkan kembali, dipotong terus selama-lamanya. Yang paling berat apa dosanya? Yang meninggalkan sholat.
Karena ibadah yang pertama diperiksa sholat, Bu. Bukan hijab, bukan sodako, bukan ngaji Quran, sholat. Makanya mengerikan meninggalkan sholat itu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Nih, hati-hati. Ini siapa sebelah? Siapa namanya, Dek? Siapa namanya, Dek? Iya. Siapa namanya? Umur siapa? Berapa? Pernah meninggalkan sholat seminggu terakhir? Enggak. Alhamdulillah. Mama ikut di sini. Papa? Mana? Oh, itu anak ya? Iya, hati-hati ya. Terutama anak laki-laki kita. Kalau anak perempuan setelah kita nikahkan selesai tanggung jawab kita, urusan suami. Tapi kalau anak laki-laki sampai dia mati atau aku mati. Saya ulangi ya, saya sering ngomong sama anak saya, nak, jangan main-main sholat ya, nak. Jangan permalukan ayah di padang mahsyar, nak. Karena kamu anak laki-laki ayah, nak. Kalau anak perempuan kita nikahkan selesai tanggung jawab suami. Mau dia sholat, mau enggak, mau jadi setan, yang bertanggung jawab siapa? Suami. Makanya cari suami itu, Pak, biar kaya raya, yang penting soleh. Iya. Jangan udah miskin jelek belagu. Bu, cari mantu itu, Bu, biar kaya raya, yang penting soleh. Sepakat nggak? Itu cepat banget sepakat itu. Tapi nggak dapat ya. Maaf, siapa yang sudah punya mantu di sini? Mantu laki-laki. Siapa yang punya? Halo, angkat tangan. Udah, jujur lah, Bu. Kan nggak ada di sini mantu kan? Jujur. Ibu udah dapat mantu ideal nggak? Udah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Syukur, Bu. Ibu dapat bilang. Tapi Bu jujur ya. Udah dapat ideal ya. Sholat nggak tinggal. Tiap bulan ngasih uang sama ibu. Iya. Itu mantu ideal itu. Berarti belum ideal kata. Masya Allah, dasar mata duitan ibu. Ya, ayat 71-nya baca 2571. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bu, coba lihat kalimat itu. Barang siapa bertobat dan melaksanakan kebajikan, tidak sekadar berhenti berbuat dosa, tapi harus mengimbangi dengan kebaikan. Kalau sekadar berhenti berbuat dosa tapi tidak berbuat baik, itu bukan bertaubat. Saya ulangi, Bu, kalimat itu tadi. Bertobat dan melakukan kebaikan. Artinya apa? Ibadah tidak tinggal. Yang tidak berkerudung jadi berkerudung. Yang malas sholat jadi rajin sholat. Betul ibu tidak lagi jahat. Betul ibu tidak lagi melakukan maksiat. Tapi ibu gak berkerudung. Ibu belum tobat namanya itu. Harus melakukan kebaikan. Harus mengikuti syariah. Macam ibu-ibu kan baru mengenal jilbab ini. Bukan dari kecil ini, ibu. Betul kan? Baru kok Indonesia ini mengenal jilbab. Nggak tahu saya kenapa dulu nggak menyampaikan itu gitu loh. Ibu saya, setahu saya nggak berjilbab, pakai kerudung, dinaikkan ke atas, jatuh naik, kayak dolar turun naik. Sekarang aja berhijab. Itu pun ibu waktu ngaji aja berjilbab. Ke tukang sayur gak berhijab. Memangnya tukang sayur pade ibu? Nah, tukang sayur kan keluar ibu biasa kan, gak pakai hijab dia. Karena merasa tukang sayur paleknya. Tegur bapak istri apa yang begitu. Tukang sayur itu bukan palek mah, berhijab. Tahu bapak? Sebelum menikah yang bertanggung jawab ayah kandungnya, setelah menikah suaminya, setelah suami meninggal anak laki-lakinya bertanggung jawab terhadap wanita itu. Memberi makan juga begitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah ibu? Sebelum menikah ayah kandung, setelah menikah suami, setelah suami meninggal anak laki-lakinya. Jadi antum ini hati-hati loh bertanggung jawab terhadap ibu kandung. Kalau ayah kalian sudah meninggal, udah meninggal ayah, udah kan bertanggung jawab sama ibu.
rohaninya, hidupnya, makannya. Ini udah meninggal ayah. Udah ya. Ini udah semua. Berarti anak yatim semua di sini. Sedih juga nasib ente ini. Mudah-mudahan udah anak yatim ini. Belum. Kapan rencana? Masih lama. Iya. Bertanggung jawab terhadap ibu kita, saudara perempuan kita. Kita ini. Nggak bisa tidak. Yang parahnya lagi, saudara laki-lakinya nggak sholat. Boro-boro negor adeknya. Ibu tegur itu anak perempuan yang malas sholat itu. Kasihan ayahmu nak, besok padang masar dia kena gara-gara kamu. Sholat dia nak. Ayah sekarang udah meninggal nak. Ruhnya melihat kita sekarang. Ibu, suami ibu udah meninggal. Ayah saya sudah meninggal 20 sekian tahun yang lalu. Bukan main gembiranya melihat kita malam ini, Bu. Anakku ya Allah masih ngaji. Ruh ayah kita lihat ini hari ini, malam ini. Bangga dia anaknya ikut pengajian. Sementara orang-orang ke mall malam Ahad, ibu-ibu ngaji. Ruh ibu kita melihat ini kita. Mungkin di antara di sini mereka ada melihatin kita. Kalau tidak disiksa. Karena ruh itu ada dua, Bu. Ruh yang dipelihara, ruh yang tersiksa. Yang terpelihara itu dia bisa melihat kita. Makanya kalau ibu ayah kita beramal soleh, ayah kita, ibu kita diuntungkan di kubur. Karena dapat kebaikan dari amal soleh kita itu. Karena dia mendidik kita dulu. Senang banget dia mendengar doa kita habis sholat fardu mendoa. Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku ya Allah. Mereka berjasa besarkan aku dulu. Anaknya lima-limanya orang taat. Oh bahagianya orang tua kita itu. Masya Allah. Yang kasihannya anak 5, 3 bajak laut, 2 setan. Itu yang parah Pak. Menangis ruh mereka tiap hari. Anakku ya Allah. 2 agen lagi, agen narkoba. 3 pemakai, 2 agen. Sedihnya orang tua seperti itu ya Bu. Meninggal dia 5, 1 pun tidak ada yang mendoakan dia. Nauzubillah ya. Subhanallah. Poin terakhir, mendatangkan saksi terhadap orang kafir dan munafik. Artinya kita ketika mendapat persoalan di dunia harus besok di padang mahsyar bersaksi. Apakah kita membela kebenaran atau membiarkan kebenaran dilecehkan orang? Ada orang cuek gitu Bu, kebenaran dilecehkan, dia masa bodoh. Al-Quran Islam diperolok, dia cuek. Orang berkerudung dilecehkan, dia masa bodoh. Tidak ada ruh untuk membela. Tidak ada semangat untuk membela. Buka surat 441 5109. 441 kemudian surat 5109. Gantian membaca nggak apa-apa. Udah ente membaca nggak apa-apa. Udah baca aja. 441 dengan 5109. Ya. Dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi besok buat orang-orang kafir di luar Islam, maksudnya kafir itu di luar Islam ya Bu, apa agamanya? Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis. Besok ditanya sama mereka, apakah kamu tidak menerima Nabi? Ada, siapa namanya Muhammad? Kenapa kamu gak masuk Islam? Tetangga kamu dulu ada ustadz, kenapa gak masuk Islam? Tetangga kamu tuh Bude rajin ngaji, kenapa tidak masuk Islam? Tetangga kamu ada namanya Daud, rajin ke masjid, kenapa kalian gak tertarik masuk Islam? Ditanya besok, kenapa sih gak tertarik sama Islam? Saya berandai-andai begini, berandai, nauzubillah ya. Dengar saya Bu, saya sampai berandai-andai, seandainya saya mungkin tidak Islam, saya akan tertarik kepada Islam, ajarannya,
Tak ada ibadah di muka bumi ini yang sebelum menghadap Allah mensucikan diri, nggak ada. Kita berwuduk dulu, wajib bersuci, wajib mandi, betul kan? Nggak ada ibadah loh seperti Islam itu. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, nggak ada seperti kita. Mereka pipis saja samping gereja, habis dipancar nggak ada bersuci. Kita nggak bisa kan, harus bersuci, harus mandi wajib. Kan nggak ada ibadah mereka seperti kita. Makanya sering dalam hati saya, seandainya mungkin saya bukan Islam, saya akan tertarik kepada Islam ini. Ibadahnya Masya Allah. Tapi Alhamdulillah saya Islam. Makanya di barat itu kenapa sedang mereka masuk Islam? Orang Islam itu lebih bersih. Gak usah jauh-jauh, ibu kota Panduli, kampung saya Samosir itu, leluhur saya dari sana. Kalau ada rumahnya bersih, hampir dipastikan itu orang Batak Islam. Iya, di Samosir itu. Jadi kalau ada orang bilang begini, orang Batak Kristen ngomong, percuma kak, percuma pula kau Islam, rumah kau kotor. Karena mereka tahu orang Islam itu bersih. Ada brand image orang Islam di Tapanuli itu. Kalau rumahnya kotor orang Islam, apa kata yang Kristen? Percuma pula kau Islam, rumah kau kotor. Karena mereka tahu Islam itu agama bersih. Coba ibu ke Samosir itu. Kalau ada rumah bersih, dipastikan itu orang Batak Muslim. Sampai begitu image orang terhadap Islam di Tapanuli itu. Positif kan jadinya. Kita juga begitu, Jakarta kita bikin. Orang kagum sama kita. Ramah, akrab, bersahabat, senang menyapa orang. Ada makanan walaupun dia beda agama dibagi. Jangan mentang-mentang beda agama kita punya uang. Ibu saya, sedangkan saya banyak Kristen kan. Ibu saya itu kalau bulan Ramadan bu, bikin kolak, bikin itu semua tetangga dibagi, itu mau Kristen mau Katolik dibagi. Orang tuh simpati. Mereka bilang begitu, ibu itu ya begitu taat, tapi kalau bulan Ramadan itu mereka belum merasakan kolak bubur, kita sudah dapat bagian. Jadi mereka simpati kepada kita. Mereka mengagumi Islam itu. Bikin orang kagum sama agama kita itu. Lewat apa? Akhlak kita. Lewat perilaku kita. Ya bun ya. Tetangga ibu Nasrani, Kristen taat. Ada makanan bu, ada makanan ini bu. Lama-lama dia masuk Islam karena simpati lihat akhlak kita. Bukan malah kita jauhi. Ya. Udah buka ayatnya tadi. Surah 441 udah. 5109 belum. Ya. Baca. Ingatlah pada hari ketika Allah mengutuskan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Itu jawaban Rasul. Jadi tanya Allah, apa tanggapan tetanggamu dulu, keluargamu, tetanggamu waktu kamu angkat jadi Rasul? Kan ngoceh mereka itu. Masa sekelas Muhammad bukan orang penting jadi Nabi? Bukan orang bergengsi? Bukan orang terkenal? Bukan orang kaya? Masa modal begini jadi Nabi? Kan begitu waktu Rasulullah diangkat jadi Rasul itu. Sekarang juga begitu. Apa sih untungnya salat-salat itu? Apa sih untungnya ibu berkerudung itu? Jujurlah ibu berkerudung. Apa ibu dapatkan keuntungan? Maaf, sebelumnya ibu gak berkerudung kan? Udah berapa tahun terakhir ibu berkerudung? Udah lama dong. Yang baru lah, yang baru insaf siapa sih? Yang baru 3-4 tahun berkerudung siapa? Ibu tahun berapa kerudung? Udah lama juga ya. Siapa sih yang baru? Yang 5 tahun? Yang 3 tahun? Halo? Ada 5 tahun? Lebih? Oh SMP? Udah lama. Jadi kesimpulan hari ini sederhana kok. Kalau kita beriman itu hanya tunduk, patuh, taat, dekat. Tidak ada mengkoreksi. Tunduk, patuh, taat, dekat. Titik. Tak ada kata kenapa. Tunduk,
dekat, patuh. Sami'na wa ata'na. Itulah konsep orang beriman. Sepanjang, garis bawah ya Bu, sepanjang perintah itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata Ustadz masih berpeluang sesat. Kalau kata Ustadz masih berpeluang menyimpang. Kalau kata Ustadz masih berpeluang bid'ah. Ya, tapi kalau Al-Quran nggak bisa ngomong. Tapi yang pasti ruh orang meninggal itu bagi dua. Dengar Bu, yang pertama terpelihara, yang kedua disiksa. Apakah pengertian di hadis yang tadi itu ruh yang terpelihara itu turun? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti kalau kita meninggal kita orang baik, ruh itu terpelihara. Tapi kalau ruh jahat itu, tapi Islam, garis bawah itu tolong ya Bu, Islam tidak mengenal ruh gentayangan. Itu bukan ruh gentayangan, itu jin. Jin itu Bu. Kan sering gitu ya, meninggal tabrakan. Tiba-tiba malam jam 12 datang dia. Saya minta makan katanya kan. Saya minta karedok katanya. Film horor itu. Hah? Kayak film-film horor. Dari film-film horor. Iya, kan sering itu. Datang dia ke rumah-rumah, dibilang tetangga lah, tadi malam datang beliau ya, kenapa? Kemarin dia meninggalkan bunuh diri, ruh gentayangan. Enggak mengenal ruh gentayangan. Ruh dia itu disiksa kalau dia bunuh diri. Enggak sempat gentayangan dia. Kedua, ruh yang terpelihara, itulah orang beriman. Naik ke langit loh Bu. Langit ke-7 ruh orang beriman itu. Dari langit pertama masuk langit kedua ditanya, ini ruh siapa? Ruh orang beriman. Naik penjaga ruh langit ketiga. Ruh siapa? Ruh orang beriman. Buka pintu langit sampai langit ke-7. Di sana dia santai. Sebelum jenazah dimasukkan ke kubur Bu. Kapan dia nongkrong di langit ke-7 itu? Prosesi jenazah dimandikan, dikapani, disolatkan, dimasukkan ke kubur. Begitu masuk kubur muncul malaikat man rabbuka, diturunkan kembali ruh. Didudukkanlah dia di kubur, itu hadis. Begitu duduk dia raba pakaiannya, sudah tidak berjahit, tidak bersaku, ternyata aku sudah meninggal. Semua kita insya Allah begitu nanti didudukkan di kubur. Ibu jangan berpikir seperti apa caranya, nggak urusan ibu, karena ibu bukan malaikat. Begitu didudukkan kita nanti insya Allah kita meraba pakaian, astagfirullah aku sudah meninggal. Satu, pakaianku tidak berjahit. Kedua, tidak ada saku, tidak ada kantong. Baru muncul pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka. Apa bisa kita jawab Pak? Kalau beriman pasti. Kalau nggak beriman ngangguk. Itulah ditekan ke bawah. 7 lapisan bumi kata Rasulullah. Ditekan malaikat itu. Diangkat lagi, ditekan lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau 3 juta tahun hari kiamat, 3 juta tahun diberlakukan seperti itu. Ngeri loh Bu, siksa kubur itu. Azabun qabri. Makanya hati-hati, terutama sholat itu. Kedua, supaya terpelihara kita banyak sedekah. Selalu hampir semua jenazah bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia agar aku bisa sedekah. Kembalikan aku ke dunia agar bisa sedekah. Karena kalau ibu tahajud nggak menguntungkan orang. Ibu baca Quran 10 juz sehari nggak menguntungkan orang. Tapi kalau sedekah, ya Allah hidupkan aku kembali ya Allah ke dunia supaya aku bisa sedekah. Justru manusia sekarang pelitnya itu Masya Allah. Seperti beliau ini. Iya kan Mbak? Ayo masak nasi goreng dilebihkan. Apa sih salahnya melebihkan bikin nasi goreng? Kasih sama security, kasih sama tukang sampah, bikin telur. Tapi ibu kadang belum tentu melakukan itu pagi-pagi. Lebihkan bikin nasi goreng pagi itu, goreng telur, kasih sama security. Dia dari rumah nggak sempat makan kan, tidak dimakan. Dan belum tentu dilakukan mereka itu. Ada makanan di rumah biasakan berbagi sama mereka itu. Gajinya kecil, cuma 1 juta. Ya, udah ibu lakukan. Kasih makan security yang lewat, tukang sampah. Ada buah di rumah kasih, mangga 3, apel 7, anggur 13. Jangan kasih anggur 3.
Iya. Biasa padang mahsyar itu, di padang kubur itu yang membela kita, sedekah itu. Semua orang mengatakan di kubur itu, Bu, kembalikan hamba ke dunia ya Allah agar hamba bisa sedekah. Kembalikan hamba ke dunia agar hamba bisa sedekah. Ibu sudah melakukan itu, udah tiap hari sedekah. Ya. Gampang kok, sama security aja, sama satpam, gaji yang kecil-kecil itu. Sama tukang sampah, gaji yang 1 juta itu. Ya. Atau apa, marbot masjid yang gajinya kecil. Ada makanan antar ke masjid, cari marbot. Mas, ada Mas ini, lebihkan sarapan pagi. Mas, besok nggak usah bikin sarapan ya Mas, saya bikin sarapan aja dari rumah nanti. Atau kalau ibu malas ngantar, pesan setiap jam 7:30 Mas ke rumah ya, saya bikin nasi goreng di rumah. Saya yakin ibu nggak pernah melakukan itu, saya sangat yakin. Ya, wajah ibu kan kelihatan ini. Bagi sama security, sama apa itu, terutama marbot masjid lah yang gajinya kecil itu. 1 juta kan gaji marbot itu. Makan apa bro 1 juta? Subhanallah. Macam antum lah, nggak salah yang kasih uang. Ada 10.000, 10.000. Baik, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? Baru tengah 10 Pak, Bapak lihat jam dulu. Ayo, apa? Kasih mic. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya agak di luar topik. Nggak apa-apa, asal jangan sesat. Perihal kan kita baru masuk baru masuk bulan Rajab. Nah itu di medsos di mana itu banyak ada amalan bulan Rajab, puasa segala macam. Semua itu bidah. Jadi memang sebenarnya bulan Rajab itu istimewa nih guys. Tapi memang ada amalan tertentu. Hadisnya semua bidah ini. Toib semua ini. Kecuali kalau saum di awal bulan boleh. Tapi hadis-hadis yang lain tentang bulan Rajab kan itu dhaif itu. Oh, lakukan inilah sedekah itu enggak ada. Itu dhaif hadisnya. Tahu dhaif, lemah. Sama nisfu Sya'ban itu sama. Ya kayak disebut sahabat segala macam. Yasin 3 kali. Iya, baca itu, baca Yasin 100 kali. Iya, wajah makin ganteng gitu ya. Nggak ada itu, Bu. Tapi kalau bulan Ramadan iya. Dianjurkan banyak baca Quran. Dianjurkan banyak sedekah, itu betul Ramadan. Karena pahalanya berlipat ganda, Bu, sedekah bulan. Makanya jangan kaget orang-orang kaya itu banyak sedekah di bulan Ramadan. Memang iya kalau Ramadan. Ya. Ya, kasih mic. Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan di padang mahsyar kita kan nanti masing-masing. Iya. Terus kita masuk surga. Hmm. Sebenarnya kita waktu di dunia kita sama-sama di Tadi Ustaz bilang penduduk surga bisa melihat penduduk. Betul. neraka. Bukan lagi bisa, disuruh ngintip. Nah, ya, terus di surga kita mencari teman saya mana ya waktu di dunia sama-sama kali kok nggak ada, ternyata ada di Neraka. Apakah kita bisa menolong teman itu? Kalau dosanya nggak terlalu besar bisa. Misalnya dia alasan masuk surga neraka itu sederhana. Limitnya neraka sebenarnya nggak lama. Ditambah dengan doa orang soleh yang mendoakan dia, insya Allah bisa. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, berzina, selingkuh, mencuri, korupsi, no. Syirik, terutama syirik. Sepanjang dia tidak murtad sampai meninggal, dia tetap masuk surga karena dia beriman kepada Allah. Iya. Tapi neraka dulu, bro. 3000 tahun neraka. Kita udah ngopi-ngopi, dia masih neraka. Iya. Udah makan gorengan, tahu isi. Di surga itu semua ada. Ustaz, bukannya kita bertobat itu juga tetap dipuji. Kalau tobat diterima. Kalau tobat ibu terima, iya, hapus dosa ibu. Itu pun dosa kepada Allah, kepada manusia. Allah nggak campur. Contohnya utang ibu, mati masih berhutang. Kedua, menyakiti orang lain, Allah nggak ikut campur itu. Terhalang masuk surga. Kenapa? Ada orang tersinggung waktu ibu hidup.
Kedua, ada utang ibu sama tetangga waktu ibu tuh, nggak bisa masuk surga ibu sebelum ketemu padang mahsyar. Ngeri loh utang itu bu. Berarti kita nggak bisa minta maaf dong sama orang tersebut. Iya. Terus bagaimana caranya? Di padang mahsyar lah harus dicari. Terus kalau nggak ketemu ya nggak masuk surga ente. Berarti sekali. Allah nggak mau campur urusan kita dengan manusia. Yang diampuni Allah kita tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, itu bisa minta ampun. Tapi kalau kita menyakiti beliau, ibu berhutang sama saya bilang nggak pernah dibayar ibu itu. Ibu bilang apa ibu? Tiba-tiba saya udah masuk surga, udah ngopi-ngopi saya di surga. Terutama mbak ibu-ibu ya, maaf ya bu, jaga mulut. Ngerikan dosa mulut itu. Menurut ibu nggak tersinggung beliau, ternyata udah tersinggung. Kena kan? Kalau perempuan di sini banyak nanti cangkem. Kalau wanita di sini. Makanya kita kalau nggak ada penting jangan ngomong. Cicing waya tuh. Mendengai, ojo ngomong panjenengan. Misalnya gini Pak, ada orang buka bisnis salon gitu Pak, tapi rambut tuh di foto-fotoin di Instagram gitu. Yang berdosa yang memoto-moto itu, yang memamerkan wajah wanita di Instagram. Banyak tuh Yang berdosa ibu yang punya salon itu. yang punya salon. Iyalah dia moto yang memamerkan di majalah untuk promosi salon dia, wajah orang dipamerkan. Neraka dia itu. Nggak boleh tuh. Nggak boleh lah memamerkan wajah-wajah wanita di TV, di salon, di majalah. Siapa punya salon di sini? Mogok mana mogok? Nggak boleh itu. Wajah perempuan dilihatin laki-laki nanti di majalah, di foto, di koran, di Instagram. Iya kan? Ditonton 100 orang. Yang melakukan siapa? Yang berdosa siapa? Yang punya salon itu. Kalau kemudian mencukur alis, ibu kira boleh itu? Nggak boleh bu, mencukur alis. Diganti pakai apa namanya? Shadow apa? Tato apa? Ada sudah bagus ciptakan Allah bulu di kepala, melindungi debu segala macam. Malah dicukur habis, dibikin alis yang hitam itu apa namanya itu? Wah, dosa besar itu bu. Siapa yang berdosa itu? Yang punya salon atau ibu yang meminta, bu cukur ya bu, ini ya saya ganti dengan hitam itu. Udah bagus ditumbuhkan rambut di sini melindungi mata kok dicukur, berarti nggak mensyukuri kufur nikmat. Ada lagi? Halo ya. Iya termasuk pak. Berarti nggak ikhlas bapak itu. Saya putih saya biarin aja. Berapa Pak Munjur disemir segala macam. Saya lebih ganteng, saya putih gini saya bilang. Jangan ketawa bu, ngenyek itu. Ya saya biarin pak. Putih kan semua sudah. Iya kecuali mau perang. Rasulullah menyuruh menyemir rambut supaya jangan dilecehkan musuh, itu ya. Iya, kalau itu ya Rasulullah mencukur apa, menyemir. Jadi semua hitam rambut itu. Dan saya terhormat sekali kalau ke hotel kemana, dikira orang sudah tua, dia dihormati orang di mana-mana. Antri didahulukan orang. Oh kasihan udah tua, ketuaan gitu. Udah nggak ada. Ibu-ibu yang hari Kamis hadir ya, jam 9 sampai jam 11 ini, setiap Kamis. Kajian ya. Insya. Terima kasih, mudah-mudahan istiqomah. Udah jalan absen semua. Tolong semua harus ngabsen. Nanti hadir 20 kali kita kasih hadiah. Ya, umroh dari suami masing-masing. Baik. Terima kasih banyak.
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.